Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan handphone yang nggak baru-baru amat karena kita udah unboxing handphone ini beberapa hari yang lalu. Nggak lama banget dan mungkin teman-teman bertanya kok cepet banget keluarnya reviewnya. Karena ini tuh saya prioritasin banget supaya videonya memang bisa cepet keluar, apalagi karena beberapa teman-teman yang lain udah ngebahas handphone ini juga. Dan saya nggak mau ya berlama-lama lah, apalagi saya memang udah berkonsentrasi banget di HP ini dalam beberapa hari ini. Nah, pertama-tama saya mau ngasih tahu sedikit kalau ternyata stok dari Redmi Note 10 ini cukup banyak lah ya. Sampai-sampai saya yang di Makassar sendiri pun bisa dapat barang ini tanpa usaha yang lebih seperti si Redmi Note 9 yang kemarin. Kali ini mereka kayaknya punya stok yang cukup untuk dibagi-bagiin ke ya kalian, teman-teman yang pengen beli handphone ini. Dan kayaknya nggak ada kekurangan stok lah di toko-toko di luar sana. Ya memang sih kalau di Makassar agak terlambat sedikit, tapi stoknya lumayan banyak kok. Jujur aja sih, dengan harga 2 jutaan aja, spek yang dikasih oleh handphone ini di atas kertas itu terlalu bagus teman-teman. Dan pendapat saya setelah pakai handphone ini adalah ya tentu aja kita bahas dari desainnya dulu kali ya. Desain dari Redmi Note 10 atau Redmi Note 10 ini tuh beda banget dari Redmi Note 9 dan kelihatan fresh banget lah. Dibilang kayak handphone baru ya pantas juga karena nggak ada kesamaan sama sekali dengan Redmi Note 9 dari segi desainnya. Nah, untuk bagian belakang HP ini tentu aja ada 4 kamera, 1 LED flash, tulisan ultra premium dan branding Redmi. Dan seperti beberapa handphone terbaru yang lainnya, di sini tuh ada satu kamera di handphone ini yang gede sendiri. Ini adalah kamera utama yang punya resolusi 48 megapiksel. Ya setidaknya kita tuh jadi langsung tahu yang mana kamera utama di handphone ini dan kita tuh langsung bisa fokus ke kamera yang ini aja saat kita foto dengan kamera utamanya. Posisi tombol-tombol di handphone ini ada di bagian kanan dan yang cukup bikin saya kaget adalah handphone ini tuh punya speaker stereo teman-teman. Speakernya ada 2, kiri 1 dan kanan 1. Ya bisa dibilang juga atas bawahnya 1 sih. Sejujurnya kualitasnya sih biasa aja, tapi nonton bisa jadi lebih enak. Sayangnya kalau saya nonton dengan posisi vertikal dan pegang handphone ini dengan tangan kiri, salah satu speakernya jadi ketutup. Selain itu ada SIM tray yang bisa nampung 1 SD card dan 2 SIM nano, port tipe C dan surprise IR blaster. Ini selalu hadir ya di setiap handphone Redmi dan ini tuh jadi fitur yang cukup nyenengin buat saya. Walaupun saya tuh nggak ekspektasi kalau ada fitur ini, tapi cukup bagus lah. Ini tuh jadi fitur unggulan juga kayaknya di setiap handphone Redmi. Oh ya, buat kalian yang punya asumsi bahwa handphone ini pakai sidik jari in-display atau in-display fingerprint karena handphonenya tuh kelihatan bersih banget, apalagi udah pakai layar Super AMOLED. Sayangnya nggak begitu teman-teman. Sensor sidik jarinya di sini ada di samping kanan dan menyatu dengan tombol powernya. Oke, sekarang untuk bagian layar, handphone ini punya layar berukuran 6,43 inci dengan panel Super AMOLED dot display resolusi Full HD dengan screen to body ratio yang ternyata cuma 83,5% aja. Ya, well, Super AMOLED memang enak sih untuk dipakai entertainment seperti misalnya nonton YouTube atau Netflix dan kayaknya Xiaomi tuh sadar betul dengan hal ini sampai-sampai mereka tuh masukin Netflix sebagai aplikasi yang udah ada setelah kita membeli handphone ini tanpa perlu kita download lagi di Play Store. Kayaknya mereka sih memang tahu keunggulannya. Ya bagus lah. Nah, sebelum kita bahas soal spesifikasi lebih jauh, kayaknya mungkin baiknya saya bahas sedikit soal MIUI ya. Saya memang dari dulu bukan fans berat MIUI ya, memang ada sedikit yang nggak cocok sih menurut saya dengan MIUI. Nah, tapi ini bisa saya bilang sebagai preferensi ya. Mungkin saya punya favorit dan kalian juga punya favorit masing-masing. Tapi menurut saya yang aneh dari MIUI 12 ini adalah panel notifikasinya teman-teman. Saat saya drag layar ke bawah, panel notifikasinya tuh nggak punya animasi turun dari atas ke bawah. Hanya seperti berganti ke layar yang lain dan muncul gitu aja. Dan yang anehnya lagi, untuk narik panel notifikasi ini bisa dari bagian HP mana aja, dari tengah, atas, bahkan bagian bawah HP saat saya geser ke bawah. Ini tuh mungkin maksudnya untuk mempermudah kali ya, tapi agak aneh aja menurut saya karena saya mungkin udah terbiasa untuk menggeser dari atas ke bawah atau ya ujung HP atas untuk panel notifikasi. Ya, pokoknya saya nggak terbiasa lah. Terus di sini tuh ada fitur pembersih speaker teman-teman. Gunanya sih katanya untuk membersihkan speaker dengan menyalakan speakernya selama 30 detik dengan bunyi tertentu. Bunyinya tuh malah ganggu banget lagi. Dan di sini saya kurang percaya sih, masa bunyi-bunyian kayak gini bisa ngebersihin speaker.
Ya mereka sih ngasih tahu lagi, ada petunjuk lagi kalau kita tuh harus goyang-goyangin handphonenya sedikit. Dan kalau untuk itu saya percaya mungkin debu-debu bisa sedikit bergerak, tapi hanya dengan bunyi. Ya. Well, selain ini menurut saya sih si MIUI ini udah banyak perkembangan banget. Makin simple dan punya fitur yang tetap banyak banget. Hanya aja mungkin sampai di sini ya saya masih belum cocok aja dan mungkin akan bisa cocok nanti. Oke, untuk spesifikasi sendiri, Redmi Note 10 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 678 2,2 GHz dengan GPU Adreno 612, RAM-nya 4 GB dan memori penyimpanan 64 GB. Di atas kertas, spesifikasi dari HP itu too good to be true di harga 2 jutaan aja. Sangat-sangat too good to be true, teman-teman. Dan pemakaian dasar terasa enak dan gak ada masalah sama sekali. Tapi ada beberapa kali saat saya tuh ngetik review di handphone ini, saya berpindah aplikasi dan mau kembali ke aplikasi ngetik, itu tuh ada delay sedikit. Ya memang sih ini nggak terlalu bermasalah dan nggak terlalu urgent banget, jadi mungkin ini hanya masalah minor. Hanya aja ya begitulah. Dan saat saya mau buka handphone dengan menggunakan pola, malah ada sedikit delay yang terasa. Anehnya pas saya buka dengan sidik jari, ini tuh lancar banget dan nggak ada masalah sama sekali. Kok pas buka pakai pola malah kelihatan delay? Ya aneh sih. Untuk gamingnya sendiri, saya tuh nggak punya banyak waktu untuk tes gaming dan saya cuma pakai untuk PUBG aja. Di sini saya coba PUBG dengan setting rata kanan, gamenya lancar. Setting smooth ultra juga gamenya lancar banget. Aduh, ini handphone keren banget sih menurut saya. Ngasih saya juga pengalaman main game yang cukup enak lah. Dan dengan handphone harga 2 jutaan ya sampai sini sih menurut saya ini bisa ngasih pengalaman bermain game yang menurut saya bisa dibilang cukup sempurna. Ya mengingat harganya nggak terlalu mahal. Untuk skor Antutunya kita udah coba di unboxing dan HP ini mendapatkan angka yang cukup gede 270.000 dan untuk bagian spesifikasi dan performa saya nggak ada komplain sama sekali. Nah, sekarang kita lompat ke bagian kameranya. Di sini ada 4 kamera. Untuk susunannya sendiri, kamera utama yang gede sendiri ini punya resolusi 48 megapiksel, ada kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel, kamera makro dan depth sensor yang masing-masing punya resolusi 2 megapiksel. Nah, menariknya di video unboxing kemarin pas kita cobain kameranya, kelihatan tuh di sini kalau ada warna kehijauan, tapi pas saya cobain foto-foto yang pemandangan biasa, warna kehijauannya nggak kelihatan nih. Apa mungkin karena kebetulan yang kemarin kita cobain putih semua, jadi mereka ngasihin warna supaya kelihatan lebih hidup, yang nggak tahu lagi. Tapi kalau kita lihat hasil foto yang saya ambil di sini, warna yang dihasilkan cukup akurat, cahayanya juga cukup oke dan detailnya cukup terlihat. Dan overall hasil foto yang saya jepret di HP ini tuh bisa banget untuk dipamerin di sosial media kalian. Untuk hasil foto wide angle juga oke banget, dan yang aneh ini adalah foto saat malam. Bentar, hasilnya tuh bisa lumayan oke gini ya. Padahal ini nggak makan waktu processing gambar yang cukup lama sih. Langsung jepret, langsung muncul hasilnya. Dan ya seperti biasa, detailnya memang hilang, tapi mau gimana lagi. Ini sih udah cukup bagus. Bentar, HP ini beneran 2 jutaan aja ya kan? Karena melihat spesifikasinya, ya ini tuh terlalu bagus di atas kertas dan saya pikir mungkin kameranya akan standar aja. Tapi ternyata hasil kameranya tuh di atas ekspektasi saya. Untuk kamera selfie-nya juga yang punya resolusi 13 megapiksel ini, ya memang sih saya nggak bisa bilang ini hasil selfie yang bagus banget, tapi ini bisa saya bilang udah bagus untuk HP dengan harga 2 jutaan aja. Nah, ini beberapa hasil selfie saya. Menurut saya ini cukup lumayan lah. Dipamerin di sosmed juga oke. Dan mungkin setelah ngebahas soal spesifikasi dan kameranya yang ternyata di atas ekspektasi, kayaknya baterainya yang kurang kali ya. Di sini tuh kalau di atas kertas atau dari spesifikasinya terlihat kalau handphone ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh, dukung fast charging dengan output maksimal 33 watt, dan udah pakai port tipe C. Aduh, ini kalau di atas kertas sih udah bagus banget. Udah sempurna lah untuk tahun 2021. Misalnya
kapasitas baterai yang nggak terlalu gede tapi nggak kecil juga, udah mendukung fast charging 33 watt, ini udah cepet banget. Cuma butuh waktu sekitar 25 menit untuk ngisi dari 0 sampai ke 50% dan sekitar 70 menitan untuk ngisi ke 100%, dan udah pakai port tipe C juga. Sampai bagian sini sih menurut saya nggak ada yang bisa saya hina dari bagian baterainya, dan aduh, udah bagus banget lah. Untuk performa baterainya sendiri memang tahan lama ya, sekitar seharian dengan pemakaian standar seperti misalnya sosmed dan main game dikit-dikit dan foto dikit-dikit, dan ya bagian ini juga saya bisa bilang bagus. Ya kayaknya kita langsung masuk kesimpulan aja ya, dan Xiaomi ini sebenarnya kenapa sih? Mereka mau jualan atau gimana sih? Mau untung nggak sih? Masa handphone kayak gini harganya 2 jutaan? Ya memang sih, mungkin bagi saya ada beberapa concern seperti misalnya notifikasi, dan kenapa handphone ini nggak pakai in-display fingerprint padahal udah pakai Super AMOLED. Tapi mungkin bagian itu nggak terlalu penting lah ya. Kalau ngelihat dari harganya, ya memang 2 jutaan itu nggak murah. Tapi untuk handphone seperti ini tuh crazy good dan crazy affordable teman-teman. Dan ini tuh seperti yang teman-teman lain bilang, memang super worth it. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Ya masih perlu nggak ya bagian ini? Kalau kalian memang butuh handphone baru dan kalian dapat barang ini, ya belilah. Bagus kok, keren. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita untuk Redmi Note 10 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman. Dan ya, itu bakal ngebantu saya banget lah. Kalau kalian nggak suka dengan video ini, kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu, saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi video selanjutnya. Bye-bye.